Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk dalam materi ke-7 perkuliahan akuntansi keuangan menengah 2. Materi ini membahas tentang investasi dalam sekuritas hutang. Bukan hanya orang pribadi yang dapat menjadi investor atau dapat berinvestasi dalam suatu perusahaan. Perusahaan juga dapat berinvestasi atau menjadi investor pada perusahaan lain. Jika orang pribadi berinvestasi, mungkin tujuannya hanya untuk dividen, tapi perusahaan mempunyai motivasi yang berbeda untuk melakukan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Motivasinya antara lain adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, dan motivasi lainnya adalah untuk mengamankan operasi atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola dan Pepsi. Perusahaan Coca-Cola dan Pepsi ini berinvestasi pada perusahaan pembuat botolnya masing-masing. Coca-Cola berinvestasi kurang lebih 36% di perusahaan pembuat botolnya, dan Pepsi kurang lebih 41% di perusahaan pembuat botolnya. Untuk rentang investasi yang kurang dari 50% ini, Coca-Cola dan Pepsi mampu memberikan sebagian kendali, tetapi tidak bisa mengendalikan penuh perusahaan pembuatan botol tersebut. Perusahaan membagi investasi dalam dua jenis. Yang pertama adalah investasi dalam sekuritas utang, dan yang kedua adalah investasi dalam sekuritas ekuitas. Untuk investasi dalam sekuritas utang, terdapat tiga jenis sekuritas, yaitu yang pertama, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan yang ketiga adalah sekuritas perdagangan. Untuk investasi dalam sekuritas ekuitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, investasi untuk sekuritas dengan kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua, investasi sekuritas dengan kepemilikan antara 20% sampai 50%. Dan yang ketiga adalah investasi sekuritas untuk kepemilikan lebih dari 50%. Sekuritas utang atau debt securities adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Sekuritas utang ini meliputi sekuritas pemerintah, obligasi perusahaan, utang konvertible, serta kertas komersial atau warkat niaga. Piutang dagang dan piutang pinjaman bukan merupakan sekuritas utang karena tidak memenuhi definisi sekuritas. Investasi dalam sekuritas utang dikelompokkan menjadi tiga kategori terpisah. Yang pertama adalah dimiliki sampai jatuh tempo, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah sekuritas tersedia untuk dijual. Untuk sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas utang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Untuk sekuritas perdagangan, sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam jangka waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harganya. Untuk sekuritas tersedia untuk dijual, sekuritas yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo atau sekuritas perdagangan. Sebelum kita melihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap ketiga jenis sekuritas, perlu diketahui dulu definisi istilah yang akan digunakan. Yang pertama adalah biaya yang diamortisasi adalah biaya perolehan yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi premi atau diskonto. Yang kedua adalah nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan bila instrumen keuangan ditukar pada transaksi berjalan atau dijual pada transaksi berjalan selain dari penjualan terpaksa atau likuidasi. Untung atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi adalah selisih dari nilai tercatat sekuritas atau harga belinya dengan nilai wajar sekuritas di akhir periode. Kita lihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap ketiga jenis sekuritas ini. Untuk kategori sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo akan dinilai berdasarkan biaya yang diamortisasi. Sementara untuk sekuritas perdagangan dan tersedia untuk dijual akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Untung atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi
tidak akan diakui pada sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, karena memang sekuritas itu tujuannya akan ditahan sampai dengan jatuh temponya. Tapi untung atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi ini akan diakui dalam laba bersih untuk sekuritas perdagangan. Karena memang tujuan sekuritas ini adalah untuk diperdagangkan. Dan kalau untuk sekuritas tersedia untuk dijual, untung atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi ini akan diakui juga, tapi sebagai laba komprehensif lainnya dan juga sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Pengaruh ketiga sekuritas ini terhadap laba adalah dari bunga yang dihasilkan dan dari untung atau rugi saat terjadinya penjualan. Hanya sekuritas utang yang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo jika berniat untuk memiliki sekuritas tersebut selama periode waktu yang tidak terbatas. Karena sekuritas jenis ini hanya dapat dimiliki sampai tanggal jatuh tempo, setelah itu harus dijual. Perusahaan akan menilai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang diamortisasi, bukan pada nilai wajarnya. Nilai wajar tidak relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berkaitan dengan sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini, karena sudah pasti bahwa pada tanggal jatuh temponya sekuritas itu harus dijual. Karena sekuritas ini tidak dinilai pada nilai wajarnya, maka hal ini tidak akan meningkatkan laba yang dilaporkan atau modal yang dilaporkan seperti halnya pada sekuritas perdagangan dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Laba atau rugi baru akan diakui pada sekuritas jenis ini pada saat sekuritas ini dijual di tanggal jatuh temponya. Ini adalah posisi sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo dalam laporan keuangan. Posisinya ada di dalam investasi jangka panjang dan dilaporkan sejumlah nilai yang diamortisasi. Perusahaan melaporkan sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas ini dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ini akan ditambahkan pada laba komprehensif lainnya. Akumulasi dari laba komprehensif lainnya ditunjukkan terpisah dari ekuitas pemegang saham sampai direalisasi. Jadi, perusahaan melaporkan dalam neraca sekuritas yang tersedia untuk dijual ini dilaporkan pada nilai wajar, tapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas tersebut dijual. Ini adalah posisi sekuritas yang tersedia untuk dijual pada laporan keuangan, ada di bawah investasi jangka panjang dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Terlihat juga bahwa akumulasi dari kerugian komprehensif lainnya diletakkan terpisah dari ekuitas pemegang saham. Sekuritas perdagangan dimiliki dengan maksud akan dijual kembali dalam periode waktu yang singkat. Sekuritas ini digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Kepemilikan sekuritas ini biasanya kurang dari 3 bulan atau bisa lebih sering, bisa dalam hitungan hari atau hitungan jam, karena memang diniatkan untuk dijual kembali. Sekuritas perdagangan dilaporkan pada nilai wajarnya, dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Sekuritas jenis ini juga harus mengamortisasi diskonto dan premi sama seperti dua jenis sekuritas lainnya. Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, dan ini tidak termasuk pendapatan dividen atau pendapatan bunga yang belum diterima. Demikianlah pemaparan singkat mengenai investasi sekuritas utang.
Untuk contoh soal berkaitan dengan materi ini dapat dilihat pada modul dan PPT yang telah kami lampirkan. Terima kasih.